Thank you, salam kenal untuk teman-teman semua. Jadi, eh, saya tertarik di dalam dunia manusia karena saya melihat kok banyak manusia yang penuh dengan penderitaan, kesedihan gitu ya. Termasuk saya pernah ngalamin yang namanya penderitaan, kesedihan, nangis, putus asa, dan segala macam gitu. Terus aku selalu mencari dalam perjalanan aku, melalui apa sih aku bisa lepas dari penderitaan? Apakah dengan berdoa aku bisa ngelepasin? Apakah dengan meditation aku bisa lepasin gitu? Jadi ini adalah pencarian aku sebenarnya secara pribadi. Akhirnya aku ketemuin banyak sih teknik dan modalitas. Aku belajar modalitas itu dari 2010 untuk gimana sih manusia bisa keluar dari penderitaan itu sendiri. Kita udah diajarin di agama memaafkan, ikhlas, tapi gimana sih keluarin, kan ini so real ya. Ini so real banget nih rasa sakit gitu. Penderitaan itu sangat nyata, rasa sakit itu sangat nyata. Memaafkan kayak di konsep buat saya. Tahu, tapi gimana caranya gitu ya. Nah, itu adalah pencarian aku. Kemudian aku belajar hipnoterapi dan segala macam. Buat aku, kenapa sih manusia harus menderita? Kenapa manusia penuh dengan rasa sakit ya gitu. Jadi gimana sih caranya bisa keluar dunia seperti apa yang kita mau tinggal gitu. Nah, aku ketemu akses, aku punya teknik yang cukup pragmatis yang membawa aku paling tidak punya kesadaran untuk menyetop dramaku sendiri, untuk menyetop penderitaanku sendiri. Karena aku ingin dunia yang aku tinggalin itu bukan dunia yang penuh dengan penderitaan. Tentunya kita yang harus pilih. Itu dari aku, silakan. Caleg dulu Kos Dani, ntar kita tambah seru. Eh, Silahkan Kus Dani sebelum ke Oke, selamat malam semuanya. Ya, stop penderitaan sebuah topik yang bisa dibilang menjadi sebuah isu di semua manusia gitu ya, karena banyak orang yang fungsinya menjalankan sebuah kehidupan itu dari bersakit-sakit dahulu, kemudian bersenang-senang kemudian gitu ya, dan itu seolah-olah menjadi sebuah kebenaran Mhm. bahwa kita harus menderita dulu dan kemudian akhirnya kita Bahagia. ya bahagia dan bisa akhirnya senang kemudian gitu ya. Bagaimana kalau kita bisa memulai bersedia menerima kemudahan lebih banyak ya di awal. Bukan berarti kita tidak memiliki masalah dan persoalan dalam hidup, dari karena itu selalu ada gitu kan. Tetapi bagaimana kalau kita melihat itu dari kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh universe kepada diri kita, ya, sehingga dalam menjalani kehidupan itu tentunya kita bisa melampaui beberapa limitasi-limitasi pikiran kita yang tentu saja itulah yang namanya penderitaan, Ya, ya. Silakan Kak Spena, sambut. ya, banyak sekali penderitaan itu dimulai dari perpecahan atau kebencian, dari separation, dari judgment gitu ya. Misalkan kita punya sudut pandang tentang orang kaya itu sombong, orang kaya itu apa ya, biasanya cenderung sombong, terus arogan, terus maunya gitu kan. Nah, ketika kita memulai itu, akhirnya kita menciptakan penderitaan dari hidup kita karena kita nggak ingin jadi kaya dan sombong. Akhirnya kita bikin diri kita ya pas-pasan. Pas kepepet ada. Kalau pas kepepet ada. Jadi tapi tidak lebih gitu. Karena saya pernah ngalamin itu dan saya punya judgment tentang orang kaya juga. Jadi dulu saya punya point of view tentang orang kaya bahwa orang kaya itu nggak punya temen. Yang teman di Ya, sekitar dia itu hanya yang mau uang dia. Jadi buat saya kayak orang kaya kok kesepian ya, orang kaya kok sendirian ya, orang kaya kok nggak punya teman gitu sama dia. Nah akhirnya tanpa sadar saya membuat separation dengan tentang orang kaya dan akhirnya saya membuat hidup saya penuh dengan pas-pasan aja, nggak kaya karena saya ingin punya teman daripada saya kaya, saya nggak punya teman yang tulus ya, tanda kutip yang tulus gitu. Dan itu sudut pandang yang ketika saya lihat sekarang, sudut pandang yang saya beli dari masa lalu saya. Entah gimana gitu kan, saya menyimpulkan sendiri, saya melihat sendiri. Karena waktu itu saya bekerja pada satu atasan saya adalah salah satu anak konglomerat yang dimana hidupnya penuh dengan kesepian. Karena teman yang datang sama dia hanya punya uangnya gitu. Jadi saya waktu itu jadi sekretarisnya dan saya mengamati, menilai, dan memiliki keyakinan bahwa kasihan orang kaya. Tuh, kasihan lagi terhadap orang kaya. Padahal dia udah hidupnya enak ya. Tapi gue sombong banget, kasihan, kenapa kamu gak punya temen? Karena temennya semua mau uang, datang semua mau uang, semuanya mau uang. Dan akhirnya aku punya kesimpulan bahwa orang kaya itu kesepian, gak punya temen yang baik. Nah itu.
Akhirnya membuat diriku hidupnya pas-pasan, dan itu adalah salah satu limitasi-limitasi yang membuat akhirnya saya kok nggak bisa lebih ya, hidupnya pas-pasan kan menderita sendiri ya, dari sudut pandang sendiri terus menderita sendiri ya. Iya. Ya mungkin kalau saya bisa tambahin. Iya, garis bawahnya tentang separation gitu ya. Ya. Bagaimana kita mengalami keterpisahan, bahwa kita selalu membandingkan bahwa diri kita di bawah, atau kita tidak mampu, tidak bisa, atau orang lain tuh lebih kaya, lebih banyak hal gitu kan, tanpa melihat bahwa diri kita tuh juga punya sesuatu gitu ya, yang bisa kita miliki, dan bagaimana kalau kita bersedia juga untuk ikut bahagia ya, dengan orang lain yang artinya memiliki sesuatu, mencapai sesuatu gitu kan, bukan berangkat dari keterpisahan bahwa aku dan dia itu sesuatu yang berbeda. Bagaimana kalau kita melihat sesuatunya menjadi satu ya, bahwa dia itu adalah, artinya tentu saja ini tentang kesatuan, oneness dalam arti keberlimpahan gitu ya coach ya, keberlimpahan. Menarik ya, artinya kok kita bisa iri ya dengan keberlimpahan orang lain, padahal itu juga yang kita inginkan ya. Eh, Bagaimana kalau sebenarnya kita menyadari bahwa di dalam diri kita juga ada itu juga, ketika kita bersedia menerima atau mengizinkan mereka juga apa ya, menerima atau mengalami keberlimpahan itu, sebenarnya kita sedang juga mengakses energi keberlimpahan itu sendiri, karena kita tidak terpisah sebenarnya gitu. Betul, betul banget. Kayak tadi ada salah satu komen dari Mbak Ivo, orang kaya enak mau sedekah dan berbagi mudah karena uangnya banyak. Oke, dan itu ada jebakan juga karena kita merasa nggak layak untuk kaya. Begitu punya uang kita harus berbagi. Itu salah satu Iya, jebakan. iya, iya, Kita merasa aku nggak adil ya gitu. Aku nggak adilnya kalau aku kayak sendiri. Aku harus berbagi. Itu salah satu jebakan. Tapi bukan berarti bukan untuk tidak sedekah dan berbagi ya. Tapi karena ada rasa yang saya mau katakan di sini adalah rasa bersalah punya uang. Dan itu adalah salah satu jebakan. iya. Dan menarik coach, tadi juga saya memfasilitasi klien Hmm. di money therapy coach gitu ya. Tadi itu Hmm. sebenarnya Hmm. menarik bahwa dia punya, dan ini mungkin dimiliki oleh teman-teman semuanya, bahwa uang gitu ya, uang itu mengalir gitu kan, ketika kita dapat, kemudian harus dikasihkan, harus berbagi, bahwa air itu Hmm. perlu dialirkan Hmm. sehingga dia habis, kemudian dapat lagi, terus dia habis, dapat lagi Ya, gitu ya, kan. ya. Iya, pertanyaan saya kepada dia gitu kan, so saya bilang, seberapa besar kamu bersedia memiliki uang? Hmm. Dia tercengang sih dengan pertanyaan itu. Artinya kebanyakan dari kita eh, tidak bersedia memiliki uang, karena semuanya Betul. harus diberikan, bahwa menurut dia bahwa ketika memiliki uang harus dibagi, Ya. harus diberikan dan ditukarkan Mhm. jadi apapun, barang, jasa, dan apapun gitu. Ya, sehingga uang berpindah dari tangan kita ke orang lain, barang, jasa, atau apapun. Begitu. Terus Betul. saya ingatkan bahwa siapa yang menghasilkan uang? Mhm. Diri kamu kan, tubuh kamu Mhm. ini gitu kan. Mhm. So kamu pindahkan uang itu kepada mereka, ya. Menurut kamu, saya bilang bahwa itu dipindahkan untuk dibagikan kepada orang-orang, ke Mhm. semua orang, kata dia Ya. gitu kan. Saya bilang, bukankah kamu juga orang juga? Gitu. Eh, Terus kapan kamu mengapresiasi atas apa yang kamu kerjakan sehingga kamu menghasilkan uang tersebut gitu kan. Nah, banyak paradigma, belief system, metafora-metafora yang digunakan sehingga pola-pola keuangan dia itu adalah hanya untuk menjadi saluran, tanpa dia bersedia dalam menyimpan juga atau memiliki uang tersebut gitu. Gimana coach? Yes, itu makanya aku bilang nggak salah sedekah. Tapi ketika program kamu seperti itu, ketika kamu terima uang nggak ada rasa bersalah.
Rasa bersalah itu membuat kita jauh dengan uang. Hmm, hmm. Rasa bersalah kalau, aduh aku kok punya uang ya, kok aku nggak bagi ya, kan ini untuk berbagi. Nah, rasa bersalah itu yang Ya, ya. membuat kamu nggak bisa receiving kontribusi money dalam hidup kamu. Karena money kan diciptakan sama manusia ya. Money kan tujuannya untuk mensupport, memberikan kita kemudahan. Tapi kita begitu punya uang langsung merasa bersalah. Akhirnya tujuan targetnya money untuk mensupport kita akhirnya nggak tercipta gitu kan. Oke, kita merasa baik ketika kita berbagi. Nah, yang lucunya lagi ada saya tekankan pertama rasa bersalah, yang kedua merasa baik ketika berbagi. Bagaimana kamu adalah baik ketika kamu tersenyum? Hmm, Bagaimana ketika kamu baik ketika nggak ada judgment? ya. Bagaimana kamu baik ketika kamu menerima apa ada dirinya kamu juga ya, Coach? Ya, menerima kita, menerima tubuh itu udah baik gitu loh. Jadi maksud aku kita bukan melakukan sesuatu untuk mendapatkan validasi bahwa kita ini baik, kita orang baik nih, dengan sedekah kita orang baik nih, dengan berbagi saya orang baik. Berarti kan tanpa sadar kita merasa nggak baik, kita harus melakukan sedekah untuk merasa baik. Nah, yang saya mau lepaskan adalah ini, judgment yang kamu letakkan kepada diri kamu bahwa kamu orang yang nggak baik. Itu juga membuat penderitaan karena kamu terus-menerus tanpa sadar signal kamu, energi kamu adalah aku nggak baik, aku nggak baik, aku nggak baik. Nah, kalau mau stop penderitaan, ya ubah, jangan memberikan kebohongan kepada kamu terus-menerus atau memberikan signal bahwa kamu itu nggak baik. Intinya yang mau saya sampaikan itu. Iya. Dan ini berhubungan dengan bagaimana kamu melihat diri kamu ya, Coach ya. Stop penderitaan ini ketika kamu melihat diri kamu itu terpisah dengan keberlimpahan dan value-value yang baik itu kan. Jadi karena awalnya bahwa kita memang seperti dididik, diajarkan bahwa kita harus baik, kita harus punya value itu dari tolong menolong ya, dari kebermanfaatan diri kita, sehingga melakukan semuanya dari based on energy atau dari sebuah dasar bahwa kita harus menjadi baik, sehingga ketika harus menjadi baik berarti kita belum merasa baik, atau sorry, maksudnya belum melihat diri kita sebenarnya sudah lengkap dan sudah baik gitu kan. Nah, ini yang akhirnya membuat diri kita terpisah dengan kesejatian kita ya. Disitulah awal penderitaan ya, karena kita mengikuti limitasi-limitasi pikiran yang menggiring kita kepada kebaikan-kebaikan yang ilusi gitu ya. Dan semuanya berawal dari keterpisahan dengan kesejatian kita, dengan kebahagiaan yang sebenarnya sudah ada gitu ya, dengan kebelapangan dan keberlimpahan dan kemewahan hidup yang sebenarnya sudah ada yang bisa rasakan. Tetapi karena kita terpisah dengan itu dan melihat kemewahan itu adalah hanya ada di luar sana dalam bentuk barang dan segala macam, itulah salah satunya kita mengalami penderitaan gitu ya. Betul. Gitu ya, Coach? Yes, banget setuju, Coach. Jadi ketika kita menjudge diri kita keluar dari keberlimpahan. Ketika kita marah, kita keluar berkelimpahan. Karena akhirnya kita memberi makan kepada tubuh kita, marah, sedih, kecewa, gitu ya. Dan akhirnya marah, sedih, dan kecewa itu menjadi fondasi kehidupan kita. Dan ketika menjadi fondasi kehidupan kita akan menarik semua penderitaan-penderitaan. Jadi kalau kita mau menyetop penderitaan, bukan ribut dengan orang lain ataupun menghakimin orang lain, tapi menyetop pikiran kamu ketika kamu berpikir negatif tentang kamu. Yes. Iya. Selalu positif Itulah. thinking gitu ya, Coach ya, berarti ya. Sebenarnya lebih meng-acknowledge sih, Pak Agung. Meng-acknowledge bahwa kita sebenarnya si bahagia itu sendiri, bahwa kita adalah sudah ada mendapat kemewahan loh gitu. Hidup yang kita rasakan mewah banget. Mata kita ketika melihat tuh mewah banget gitu kan ya. Kalau positive thinking kadang-kadang kan kita lebih ke mengadakan gitu ya, mengadakan sebuah pikiran. Ya ilusi gitu kan, mengadakan untuk mengkamuflase, memanipulasi si negatif pikiran. Ya, setuju. Gitu. Nah, kalau ini enggak acknowledge gitu bahwa kita adalah itu, tidak perlu membuktikan apapun gitu kan. Dan ketika bergerak dalam beraktivitas kebermanfaatan pun, karena kita memang punya value akan hal itu, sehingga tidak harus menjadi bermanfaat, karena kita lahir ke dunia aja sudah bermanfaat gitu ya. Kita bernafas dan hadir di sini sudah bermanfaat gitu kan.
begitu. Gitu ya Coach ya? Betul banget, saya setuju dengan Coach Dani. Kalau kita positif itu berarti kita ada di dualitas gitu kan. Berarti kita punya Ya. judgment tentang negatif dan positif. Tapi kalau positif itu kayak kita udah punya negatif, terus kita bikin positif gitu kan untuk mengkamuflase si negatif yang kita punya. Nah, kalau di sini adalah bukan negatif, bukan positif, melihat apa adanya diri kita dengan kesadaran kayak Coach Dani, mata itu nggak ada yang jual ya. Di toko belum ada yang jual, sampai saat ini Hmm. belum ada yang jual. Jantung kita kalau ya lagi bete sama kita 5 menit mati aja gitu kan, mungkin kita udah nggak hidup gitu kan. Jadi ini kan kekayaan ya, yang kamu nggak bisa beli dari manapun. Ya, ini tadi Coach Dani mengajak kita untuk melihat kekayaan yang kamu punya itu bukan pikiran positif, tapi mengenalin bahwa itu udah luar biasa. Ya, Ya. mengenalin organ-organ kita itu kaya loh, berkelimpahan loh. Karena kita membandingkan diri kita dengan orang kaya yang punya mobil, punya ini, punya ini. Akhirnya kita fungsinya nggak dari bahagia, fungsinya dari penderitaan. Hmm. Dan akhirnya Yes. ketika kita berfungsi dari penderitaan, menarik lebih banyak lagi penderitaan. Makanya kita menyetop pemikiran itu, tapi kita mulai membangun kayak ibarat bibit, pohon, tanaman, kita mulai memberikan bibit, rasa syukur yang benar-benar bukan positif, tapi mengenalin gitu loh. Hey, mataku nggak ada jual di tempat lain. Aku masih bisa melihat gitu. Jantungku, ya organ kita, usus gitu. Usus nggak berfungsi aja ke rumah sakit loh, Pak. Hmm. Nggak bisa ke bengkel ya Coach ya. Iya. Iya, iya. Oksigen kita berapa yang kita hirup ya setiap detik? Nah, lihat. Nah, penciuman masih ada. Kayak kemarin waktu lagi COVID, ada saudara ipar saya kena COVID gitu. Terus dia bilang mencium nggak bisa, sampai nafsu makan nggak ada. Hal yang simpel loh. Hidungnya tetap ada, tapi fungsinya nggak jalan. Fungsinya nggak ada. Ya, Fungsinya nggak Iya. ada. ya, ya. Langsung nggak nafsu makan. Terus aku bilang, oh my God, kita terlalu berkelimpahan sampai nggak menyadarin berkelimpahan itu sendiri. Kecuali dia stop berfungsi, baru kita menyadarin, enak ya kalau hidung kita bisa cium bau.